Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat, hidayah dan petunjuknya. Allah masih memberi kepada kita kesempatan menjalani kehidupan ini. Pantas kita syukuri nikmat Allah ini dengan selalu mendekatkan diri kepadanya. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah yang pendek ini bertitik tolak dari surat Al-Mulk ayat yang kedua. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Dan dia maha kuat atau perkasa. Dan Allah juga maha pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketika surat Al-Mulk ini kita cerna dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang jernih, maka kita bisa memaknai. Ibnu Katsir menjelaskan makna allazi khalaqal maut wal hayat, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kata Ibnu Katsir adalah Allah lah yang menciptakan makhluk ini dari tiada menjadi ada. Dulunya kita tiada, sekarang kita menjadi ada. Ketika kata-kata ini kita cermati dengan akal dan perasaan kita atau jiwa kita, maka berarti betapa bersyukurnya kita kepada Allah. Allah lah yang mengadakan kita. Karena dulunya kita tiada, sekarang menjadi ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang dikarang oleh Profesor Imad Zuhair, beliau menjelaskan, dialah Allah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Kehidupan dan kematian adalah bahagian dari kondisi makhluk itu sendiri. Kita hidup, kita mati, itu sesungguhnya adalah bahagian dari makhluk itu sendiri. Beliau kembali melanjutkan, dia memberi kehidupan bagi yang dikehendaki dan mematikan tanpa ada kompromi dari makhluk itu sendiri. Sehingga beliau menyimpulkan, menghidupkan dan mematikan itu adalah milik Allah. Artinya kita tidak berkuasa sedikit pun dalam kehidupan ini. Hidup kita, mati kita, sesungguhnya adalah ada pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika ayat ini kita sandingkan dengan surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan kami kembalikan. Kepada kamilah, kata Allah, kamu akan kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika kembali kita kepada surat Al-Mulk ayat 2, bahwa kehidupan dan kematian itu adalah milik Allah. Artinya adalah manusia tidak berkuasa dalam kehidupannya. Kuasa yang dimaksud adalah kehidupan yang ada hari ini dan kematian yang Allah berikan kepada makhluk itu semata-mata adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melihat tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan apa kata Al-Qurtubi, bahwa orang-orang yang menyadari akan kullu nafsin za'iqatul maut itu adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian, paling baik persiapan kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya aku hidupkan kamu, aku matikan kamu. Sesungguhnya saya ingin uji kamu. Dengan apa diuji oleh Allah? Dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan keburukan, yang kedua adalah dengan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keburukan adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki, sementara kebaikan adalah sesuatu yang kita kehendaki. Maka orang sering lupa ketika mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, dia lupa sesungguhnya itu adalah ujian Allah. Ketika orang mendapatkan keburukan, terkadang dia juga lupa bahwa itu sesungguhnya ujian Allah. Allah uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ingin lihat siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Terbaik amalannya ketika mendapatkan ujian. Terbaik amalannya ketika mendapatkan kebahagiaan. Ujian jawabnya adalah dengan kesabaran. Kebahagiaan jawabnya adalah dengan bersyukur. Terkadang orang tergelincir ketika dia mendapatkan kebahagiaan, syukurnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah letaknya orang-orang yang terbaik amalannya, ahsanu amala. Ketika mendapatkan kesusahan, dia ingat kepada Allah. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa makna yang disebut dengan ahsanu amala itu? Ahsanu amala itu adalah sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab. Ahsanu amala itu adalah orang yang paling menjaga dirinya dari perkara yang haram. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan. Hal yang haram dia jauhi dan hal-hal yang baik dia dekati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali saya mengutip Profesor Hamka. Buya Hamka mengatakan ahsanu amala itu adalah amalan yang bermutu. Sementara Ibnu Khasir mengatakan bahwa ahsanu amala itu adalah amalan yang berkualitas. Kalau kita sandingkan keduanya adalah amalan yang bermutu dan amalan yang berkualitas. Itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Amalan yang diinginkan oleh Allah itu adalah amalan yang berkualitas, amalan yang bermutu. Maka kita tingkatkan kualitas Ramadan kita
kita tingkatkan mutu Ramadan kita. Itulah orang-orang yang disebut dengan ahsanu amala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali dijelaskan oleh Al-Alusi dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ani Fit Tafsir Quran. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan ahsanu amala itu adalah perkara yang mencakup amalan hati dan amalan badan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya kualitas amalan seseorang itu, bobot amalan seseorang itu ditandai oleh hatinya dan juga ditandai oleh perbuatannya atau anggota badannya. Jika itu hati, agar Ramadan kita ini baik, agar Ramadan kita berkualitas, jawabnya adalah kualitas amalan hati harus kita pertegas. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Asy-Syam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man tazakka wa qad qaba man dasyaha. Sesungguhnya Allah ilhamkan kepada jiwa itu, hati itu, dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Artinya jiwa yang bersih, dia akan memilih jalan takwa. Jalan takwa adalah ahsanu amalan. Orang-orang yang tidak mau pada jalan Allah, dia akan memilih jalan fujur. Jalan fujur adalah jalan kesengsaraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jika amalan itu ahsanu amala ditandai dengan kekuatan hati, jawabnya adalah masukilah Ramadan ini dengan kebersihan hati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di samping itu, ahsanu amala juga ditandai dengan kualitas keimanan. Beberapa hadis menyebutkan, mengawali dan menyandingkan kata-kata iman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Allah sandingkan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Artinya adalah kekuatan iman itu ditandai dengan iman kita kepada Allah. Yang kedua, ujungnya itu adalah hari akhir. Dan di tengah-tengahnya ada iman pada malaikat, Rasul, kitab, dan hari akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Iman kepada Allah, kekuatan kualitas amal seseorang. Kita coba lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang baik imannya adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Kalau kita artikan baik akhlak itu berkualitas, orang mukmin yang baik imannya adalah orang mukmin yang berkualitas akhlaknya. Kalau akhlak itu kita katakan tukar dengan kata ibadah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang mukmin yang baik imannya adalah mukmin yang berkualitas ibadahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar kita tidak menyesal dalam kehidupan ini. Hidup kini ada jangkanya, ada waktunya, agar kita tidak menyesal dalam kehidupan ini. Jawabnya adalah ahsanu amala. Amalan yang berkualitas. Puasa Ramadan, puasa yang berkualitas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita coba lihat dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana imanan, man qama Ramadana imanan. Ujungnya adalah keimanan. Jawabnya adalah tingkatkan kualitas iman. Dan bahkan hari ini iman menjadi barometer dan kekuatan bagi seseorang. Dan ini diakui oleh dunia secara empiris. Sehingga dia menyebut dengan belief. Belief yang benar, muncul perilaku yang benar secara empiris. Belief yang salah melahirkan perilaku yang salah.
Kalau ada individu yang salah, cek beliefnya. Kalau ada individu yang benar, cek beliefnya. Belief yang benar akan melahirkan perilaku yang benar. Belief yang salah akan melahirkan perilaku yang salah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, agar kualitas iman kita, agar amalan kita berkualitas, jawabnya adalah bersihkan jiwa kita, tingkatkan kualitas iman kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan kita lalui ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Amalan Ramadan yang akan kita lalui menjadi amalan yang berkualitas. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah, mudah-mudahan bermanfaat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sadidil islam wa sakit wajah wa sayyid bunyana warfa'na ammadda wasdu'a guda wa da'ta'il kufra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Alhamdulillah.